Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 Ekonomi Syariah 5D akan mempresentasikan materi dengan judul menganalisis model regresi pada variabel dummy untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rohmat Subagio, SE, MEI. Anggota kelompok 1. Syifa Ardani dengan NIM belakang 162, 2. Tariska Febriana Nilasari dengan NIM belakang 163, yang ketiga Evani Nurzalina Pamuji dengan NIM belakang 186. Dengan subbab pembahasan 1. Cara membentuk variabel dummy, 2. Model ANOVA dengan 2 variabel dummy, 3. Model regresi dengan variabel independen, gabungan kualitatif dan kuantitatif, 4. Variabel dummy sebagai alternatif Chow-test, 5. Pengaruh interaksi menggunakan variabel dummy, 6. Contoh soal persamaan regresi dummy dan data analisis menggunakan bantuan komputer. Pembahasan yang pertama yaitu cara membentuk variabel dummy. Dummy variabel adalah sebuah variabel kualitatif yang dikodekan oleh McClave 2002, atau dummy variabel adalah variabel yang mempresentasikan kuantifikasi dari variabel kualitatif, misalnya jenis kelamin, pendidikan, lokasi, situasi, musim, kualitas, dan yang lainnya. Cara membentuk variabel dummy adalah 1. Untuk membedakan ketiga daerah, kita hanya akan menggunakan 2 regresi dummy. Dan pada saat ini menjalankan regresi dengan komputer. Komputer pasti akan menolak regresi tersebut karena kita mempunyai masing-masing variabel dummy untuk kategori atau kelompok dan juga faktor intercept, di mana kita akan menghadapi kasus multikolinearitas sempurna, yaitu hubungan linear yang pasti di antara variabel. Penjumlahan ketiga kolom secara sederhana akan menghasilkan kolom intercept dan dengan demikian akan menyebabkan kolinearitas sempurna. Dua. Apabila variabel kualitatif memiliki kategori sebanyak M, maka gunakan hanya variabel dummy M-1, dan apabila kita tidak mengikuti aturan ini, maka kita akan menghadapi apa yang disebut dengan jebakan variabel dummy, yaitu situasi di mana kolinearitas sempurna atau multikolinearitas sempurna jika terdapat lebih dari satu hubungan yang pasti antara variabel. 3. Kategori yang tidak ada variabel dummy-nya disebut dengan kategori dasar, kategori acuan, kategori kontrol, kategori pembanding, kategori referensi, atau kategori yang dihilangkan. Yang keempat, nilai intercept beta adalah nilai rata dan kategori kontrol. 5. Koefisien yang ada pada variabel dummy dikenal dengan koefisien intercept diferensial karena merupakan suatu nilai yang menjelaskan perbedaan antara nilai intercept dari kategori yang variabel dummy-nya bernilai 1 dan koefisien intercept dari kategori kontrol. Yang keenam, jika variabel kualitatif memiliki lebih dari satu kategori kontrolnya sepenuhnya diserahkan kepada peneliti dan kadangkala ada ditentukan oleh masalah yang dihadapi. 7. Terdapat cara untuk mengantisipasi jebakan variabel dummy dengan menggunakan variabel dummy sebanyak jumlah kategori yang ada, tetapi intercept-nya tidak boleh digunakan dalam model, sehingga tidak terjadinya kolinearitas sempurna maupun multikolinearitas sempurna. Subbab selanjutnya yaitu model ANOVA dengan 2 variabel dummy. Untuk mengetahui bagaimana interpretasi terhadap model regresi dengan 2 variabel dummy dijelaskan dengan persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan beta 1 tambah beta 2D tambah beta 3D tambah beta 4D plus pi, di mana Y variabel dependen, B1 variabel independen, B2D koefisien regresi dummy, B3D koefisien regresi dummy, B4D koefisien regresi dummy, dan pi adalah error atau kesalahan prediktor. Untuk materi yang ketiga yaitu model regresi dengan variabel independen gabungan kualitatif dan juga kuantitatif.
Umumnya pada sebuah riset ekonomi, model regresinya memasukkan baik variabel kuantitatif dan juga kualitatif atau juga disebut dengan dummy sebagai variabel independen. Model regresi yang memasukkan gabungan variabel independen kuantitatif dan kualitatif disebut juga dengan analysis of covariance atau ANCOVA. Model ANCOVA sendiri merupakan perluasan dari model ANOVA yang memberikan metode statistik untuk mengkontrol pengaruh variabel kuantitatif independen atau sering disebut dengan covariat ataupun juga variabel kontrol. Untuk itu, berikut adalah gambaran model ANCOVA. Yang ingin diuji adalah pengaruh variabel dummy jabatan dan gaji awal terhadap gaji sekarang, yang dalam hal ini variabel covariat yaitu gaji awal atau sal begin yang disebut dengan variabel kuantitatifnya juga. Jadi persamaan dari regresinya adalah salary sama dengan beta 1 ditambah dengan beta 2 dummy cost ditambah beta 3 dummy man ditambah beta 4 sal begin ditambah dengan sin. Untuk materi yang selanjutnya adalah variabel dummy sebagai alternatif Chow-test. Chow-test adalah alat untuk menguji test for equality of coefficient atau disebut juga dengan uji kesamaan koefisien. Dan tes ini ditemukan oleh Gregory Chow. Jika hasil observasi yang sedang kita teliti dapat dikelompokkan menjadi 2 atau lebih kelompok, maka pertanyaan yang timbul adalah apakah kelompok atau lebih kelompok tadi merupakan subjek proses ekonomi yang sama. Sebagai misal, dalam data runtut waktu atau time series, dipercayai bahwa fungsi konsumsi secara permanen mengalami perubahan pada tahun tertentu. Hal ini menimbulkan 2 kelompok observasi sebelum dan juga sesudah. Penggunaan Chow-test sendiri adalah untuk menguji stabilitas statistik suatu model regresi. Dalam hal ini, Chow-test dapat menunjukkan adanya perbedaan regresi antar 2 periode yang diuji. Akan tetapi, kita tidak dapat menjelaskan apakah perbedaan kedua regresi oleh karena perbedaan pada interceptnya atau slope koefisien ataupun keduanya. Untuk mengetahui hal tersebut, maka sangat penting untuk interpretasi lebih lanjut. Yang pertama yaitu baik intercept dan slope koefisien kedua regresi adalah sama. Hal ini disebut dengan coincident regression. Yang kedua, intercept kedua regresi berbeda, sedangkan slope koefisien kedua regresi sama. Hal ini disebut dengan parallel regression. Yang ketiga, intercept kedua regresi sama, tetapi slope koefisien kedua regresi berbeda. Hal ini disebut dengan concurrent regression. Dan yang keempat, intercept dan juga slope koefisien kedua regresi berbeda. Hal ini disebut dengan dissimilar regression. Materi yang selanjutnya yaitu pengaruh interaksi menggunakan variabel dummy. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa uji regresi atau analisis regresi pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau X berpengaruh terhadap variabel terikat atau Y. Analisis regresi dengan variabel dummy, data untuk variabel terikat atau dependen adalah data kuantitatif seperti data harga, penjualan, gaji, dan lain sebagainya. Dan untuk data variabel bebas atau independen adalah data non-matrix atau data kategori variabel dummy, seperti data jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian, data kategori diberi kode dummy yang dinyatakan dengan angka 1 dan 0. Pengambilan keputusan dalam analisis dummy dilakukan dengan 2 cara, yakni dengan melihat nilai signifikansi hasil output SPSS atau dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Cara melihat nilai signifikansi dari output SPSS. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05,
maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Kemudian yang kedua sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Kemudian, cara membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Yang pertama, jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Yang kedua, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka tidak ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Materi yang terakhir yaitu contoh soal persamaan regresi dummy dan data analisis menggunakan komputer. Seorang manajer perusahaan, permen karet, ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara gaji yang diberikan perusahaan kepada salesman berdasarkan jenis kelamin salesman tersebut. Adapun dinyatakan sebagai berikut. Data tertera antara nomor 1 sampai dengan nomor 10. Gaji nomor 1 yaitu 100.000 dengan jenis kelamin laki-laki. Kedua, 100.000 dengan jenis kelamin laki-laki. Ketiga, 100.000 dengan jenis kelamin laki-laki. Keempat, 80.000 dengan jenis kelamin laki-laki. Kelima, 80.000 dengan jenis laki-laki. Keenam, 80.000 dengan jenis kelamin laki-laki. Ketujuh, 40.000 dengan jenis kelamin perempuan. Kedelapan, 50.000 dengan jenis kelamin perempuan. Kesembilan, dengan 30.000 dengan jenis kelamin perempuan. Dan yang ke-10 yaitu 40.000 dengan jenis kelamin perempuan. Data jenis kelamin dapat juga disebut dengan variabel dummy. Selanjutnya, agar lebih mudah dalam menganalisis data di atas, maka kita harus memberikan kode untuk data variabel jenis kelamin X, yakni dengan kode 1 untuk laki-laki dan kode 0 untuk perempuan. Setelah pemberian kode dilakukan, maka tampilan data menjadi seperti tabel di bawah ini. Maka akan muncul tampilan SPSS sebagai berikut. Berdasarkan output kedua model Sumari diketahui nilai R sebesar 0,939 yang menunjukkan angka korelasi atau hubungan yang sangat kuat antara gaji dengan jenis kelamin salesman. Kemudian berdasarkan output keempat, koefisien, maka persamaan regresi dalam contoh kasus ini adalah gaji sama dengan 40.000 ditambah 50.000 sudah include dengan jenis kelamin. Konstantanya 40.000 menunjukkan gaji rata-rata yang diterima per bulan. Salesman perempuan dengan kode 0 adalah gaji sama dengan 40.000 ditambah 50.000 dikali 0 sama dengan 40.000 per bulan. Kemudian untuk salesman laki-laki dengan kode 1 adalah gaji sama dengan 40.000 ditambah 50.000 dikali 1 sama dengan 90.000 per bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.